Tangannya Udah, panjang. udah nyala ya? Nyala-nyala hijau. 3, 2, 1, and Oke, action. action. Actionnya di foto selfie. Oke, terima kasih Om Willem, Mbak Vio dan Bang Ayes. Kita sekarang ada di Warung Inang, Wih, siap. Kemang Timur 16 nomor 10A. Markasnya Heha Production. Studio acting Heha. Studio acting Studio acting. Heha. Aku kok lebih seneng dengan nama Studio Acting Heha daripada Heha Production. Heha Production kesannya IO. Oh iya. Iya. Tapi mungkin mau memproduksi ini kali Om. Tapi sekolah pakai acting gitu. lebih bagus ya. Saya mau ngambil minum Studio dulu. acting. Studio Heha. acting. Nggak resmi-resmi amat. Ya. Kayak sekolah acting kayak formal banget gitu kali ya. Iya. Kalau production itu ya kayak IO. Kenapa namanya Heha? Wah, panjang ceritanya. Itu nanti SMK 47 juga. Kemarin Itu bisa 500 atau 1000 episode. Oh iya. Waduh. Kami utak-atik jadinya hebat tapi humble. Humble-nya pakai HAMBL, humble. Hebat tapi humble. Oh, wow. Oke. Humble. Hebat Humble. 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 Rendah hati. Jadi ada T dong. Head ha. Oke, sekarang malam ini tolong dibantu, kita mau ada gagasan dan ide apa. Ini Ing Madyo Mangun Karso. Oke. Wah. Di tengah-tengah membangun ide, gagasan, kemauan, niat. Kalau di tengah, kalau Ing Ngarso Sung Tulodo itu di depan Ya. memberi contoh teladan. Kalau yang tahu Vio kan Tut Wuri Handayani. Karena tertulis di badge kita Badge dulu. kita. Nah, sekarang kita ada di tengah-tengah, menyamping kiri kanan. Mari kita membangun gagasannya apa kira-kira? Ing Madyo Mangun Karso. Yang di depan toh. Depan memberi teladan. Memberi telah. Saya sebulan terakhir main TTS. Oh iya. Sebulan terakhir. Sebulan terakhir. Apa yang membuat Om Will tertarik bermain TTS sebulan terakhir ini? Karena saya merasa saya mulai menua dan saya nggak mau pikun. Oh. Terus kata orang-orang dulu biar nggak pikun main TTS. Jadi saya download TTS modern. Ya. Dan itu ada levelnya. Heeh. Karena saya tetap pengen bisa Berpikir. berkomunikasi dengan yang jauh lebih muda dari saya dengan asik. Karena banyak orang tua yang kemudian komunikasi sama anaknya terganggu karena dia makin tua, anaknya makin dewasa, makin pinter, orang tuanya makin nggak nyambung. Tapi kalau membaca berita tuh termasuk mengasah nggak untuk berpikir? Oh termasuk, karena itu mengupdate kita dengan Update, situasi kan? sekeliling. Iya, berita hari Iya, ini kan. betul. Karena udah nggak ada budaya koran yang tercetak sebagai fisik. Masih Koran. ada. Ya, tapi tinggal dikit lah ya. Aku sering Dan ketemu itu. Tapi udah nggak beli kan. Kalau dulu Iya. kan di rumah selalu ada Kompas. Aku beli gara-gara ini Suara aja. Pembaruan. Apa koran bola, Super Bowl. Oh tahu. Tapi akhirnya tahu. Super Bowl itu bangkrut. Waduh. Akhirnya ya beli Warta Kota yang beritanya campur aduk. Oke, Warta Ya, Kota. kalau berita buruk itu kayaknya Sakit. tidak menyehatkan mental. Iya. Membuat sakit Mendingan mental. TTS. 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 Ya itu topik kita berarti antara hubungannya generasi Z gitu ya, generasi umur berapa itu ya? Dan generasi boomer. Hah. Kayaknya 60 Boomer atau X? Boomer, X, Y. Ya antara boomer dan Z. Kemarin saya ngeliat postingan dia menjelaskan kenapa generasi boomer tuh nggak nyambung sama Gen Z gitu. Dan Gen Z betul-betul kecewa, ya tulisan-tulisannya itu bahwa mereka, terutama sama orang tua kandungnya juga, Nah itu. mereka si generasi Z ini disuruh menghargai orang tuanya, sementara mereka si generasi Z ini dinilai tidak menghormati orang tua. Kalau memberikan argumen apa dibilang nggak sopan, dibilang ini. Jadi orang tuanya mulu yang boleh ngomong, sementara anaknya nggak boleh ngomong. Nah ini akhirnya nggak nyambung-nyambung kan antara Gen Z dan boomer. Apakah itu karena perbedaan budaya? Mungkin generasi boomer pada masanya punya respek yang segitunya pada orang tuanya dan cara komunikasinya tuh beda sama yang sekarang. Sekarang kan lebih terbuka, open opinion. Ya, dan lebih elektrik juga sih ya. Semuanya kan ingin serba cepat. Ya. Jadi tidak
memvisualkan itu namanya sabar, telaten gitu loh. Sementara generasi boomer kan itu masih berlaku hal-hal seperti itu. Tapi menurut saya tidak semuanya generasi Z seperti itu. Mungkin lebih dominan aja gitu loh. Lebih dominan, iya, lebih dominan. Tidak Yang dominan siapa? Iya, generasi Z yang mengalami Sekarang ini. yang hal tersebut itu hanya dominan aja, tapi tidak semuanya gitu loh. Ya tidak semuanya. Iya, gitu. Tapi aku pernah dengar dari seorang mentorku sih tentang di situ membuat aku jadi berpikir soal pengendapan rasa. Mungkin orang zaman boomers itu mereka lebih punya waktu untuk mengendapkan rasa mereka. Kejadian terjadi, mereka mengendapkan rasa dulu. Sedangkan sekarang kita baru kejadian sesuatu, anak-anak bisa langsung ngechat temennya dengan cepat, langsung curhat. Terlalu cepat bereaksi. Iya. Iya, kalau zaman Responnya dulu cepat. Ada masa evaluasi diri, merenungi diri gitu. Kalau sekarang langsung menyalahkan orang lain gitu kali ya. Setuju. Dan banyak bisa informasi. dibilang lebih galak mereka. Lebih galak siapa? Ya, Z. generasi Oh, Z. Gen Z ya. Iya, Gen Z karena lebih kan nggak iya, sopan. respon dia kan langsung ngegas gitu loh. Dia benar yang tidak mau disalahkan itu benar. Cuman ya cara ngegasnya kadang-kadang. Gitu. Ya tidak semua sih. Gaspol ya. Ya gaspol betul. Iya. Realitanya seperti itu sehari-hari. Tapi tuntutan zaman memang segitu, harus cepat, harus segera bertindak, harus instan. Karena kalau mau diendapkan kelamaan dikit aja udah dicap lelet, dicap nggak mau berkembang, dicap Kebutuhan ketinggalan, ya. Kebutuhan industri. Industri jatuhnya. Iya. Ya. Dalam hal apapun, seringkali tuntutannya adalah segera bertindak. Segera bertindak. Lalu yang terjadi adalah kita tidak bisa terlalu banyak memikirkan perencanaan tindakan itu. Kalau tindakannya kemudian tidak sesuai dengan keinginan, bukan perencanaan ya, tapi tidak sesuai dengan keinginan, terus ngedumel, marah. Marah pada keadaan, marah pada siapapun yang ada di dekatnya dan merasa berhak untuk dimarahin. Berhak dimarahin. Berhak dimarahin. Karena harus diluapkan kemarahan itu. Nggak bisa terjadi banyak sekali contoh-contoh di medsos yang mempengaruhi juga cara mereka bekerja atau berpikir. Iya toh, banyak banget itu. Alur komunikasinya jadi cepet ya. Kalau dulu kan surat menyurat, Betul, kantor pos. kantor pos. Tapi seumur Vio ngalamin itu nggak? Ngalamin, aku ngalamin Surat. sahabat pena. Perangko. Iya, dan Saya itu juga rasanya seru banget. Aku nungguin 2 minggu dibalas, kan temanku di Kalimantan lah gitu. Aku nungguin dia, terus pas dia suratnya datang, aku baca, terus pas aku nulis lagi untuk balasan, pelan-pelan juga aku nggak bisa sembarangan karena cuma sekali ini. Tanya jawabnya itu, iya. Sekarang kan apa sih abis dari surat tuh SMS ya belum ya? Email. Email, No. SMS, yes. SMS. Betul, SMS. Pager dulu. Oh ya, pager. pager, tapi kan bukan untuk komunikasi dua arah. Pager kan untuk Ya. kerjaannya Dua arah, searah. kemudian kita cari laporan telepon. aja. Ya. Oh, Ya. oh telepon deh ya. Karena Iya, di pager surat pun berkembang. Awal-awal pager itu hanya nomor tok. Iya. Hubungi, truk nomor, udah kita cari telepon terdekat dan kita menghubungi itu. Kantor lah, kantor kita atau rumah kita lah, siapa gitu. Sampai kemudian pager itu bisa ada pesan sedikit lah, mungkin Tidak panjang 60 dia. Iya, karakter gitulah. Habis itu baru mulai handphone. SMS. Kalau telepon Ya telepon. setelah surat kali telepon. Kali. Telepon rumah. Telepon apa? Telepon rumah. Oh, Udah lama itu. lama. Oh, Udah sangat Ya, di surat menyurat ya sambil telepon. Ya, wah, iya itu dia. berarti itu. Dulu ada penantiannya. Tuh. Tuh. Dan penantian itu bisa sangat mengasihkan. Yang sekarang udah Iya. nggak terlalu ada itu penantian karena semuanya serba cepat. Serba cepat. Bahkan telepon pun dulu ada penantian loh. Aku inget mau telepon temanku aja, aku harus nungguin mamaku atau papaku Ya, atau tunggu sepi. Ya. Nah, baru telepon. Atau telepon umum, Oh iya. antri, Koin. Begitu yang di depan kita langsung ngambil 10 cepekan, wah lama ini. Udah pasrah Kadang-kadang ada kita. lebih konyol lagi.
Jadi poin itu dibolongin, dikasih tali, digantung. Oh iya, di situ. Jadi nggak mati-mati itu. Nggak mati-mati. Telepon umum. Ya ngomongin berjam-jam. Itu nikmatnya di situ. Cuma lupa orang yang di belakang. Betul. Kalau aku nungguin siapa tahu ada gope. Nah, lumayan. Yes. Kalau ada kata-kata dari film mafia gitu, saya sangat benci sekali menunggu. Oke. Gitu kan sebetulnya akhirnya terafirmasi sama era sekarang ini gitu, karena ya mungkin Serba menunggu. benci menunggu. Benci menunggu. Padahal kalau mereka nggak mau menunggu, rugi. Ya. Kalau mereka nggak sabar menunggu, rugi. Ya, Rugi. iya nggak? Sangat-sangat rugi. Misalkan kalau di lampu merah menunggu, nggak benci menunggu, ketabrak semua, ntar dia rugi, merugikan orang lain juga. Ini soal penantian tadi kan. Betul. Soal bagaimana belajar sabar gitu ya. Iya. Untuk Gen Z mungkin ya. Genset. Gen Z sekarang semua sudah cepat ya. WhatsApp nggak dibalas, ada Instagram. Nggak dibalas lagi, ada Jadi nggak ada Telegram, alasan. semuanya. Sebetulnya kita juga kena pengaruh Gen Z karena kalau kita nggak balas cepat, kita kena marah juga. Kenapa nggak dibalas gitu kan? Kita masuk ke eranya Gen Z sekarang gitu. Sampai suatu titik saya kemudian merubah mindset saya, Mas Banon. Kalau saya kirim pesan WhatsApp, send, saya menerapkan ke pikiran saya bahwa sudah selesai, tugas saya sampai situ, selebihnya sudah bukan hak saya. Untuk mengobati rasa uring-uringan yang dulu-dulu muncul, sialan kok nggak dijawab-jawab sih, kok nggak dibaca-baca sih, kok nggak ini. Akhirnya saya menumbuhkan sendiri di pikiran saya, ya suka-suka dia, dan itu sudah di luar kewenangan saya untuk ngurus. Begitu saya klik kirim, udah bukan urusan saya. Dan ini tadi bisa pas ya, pas aku gini Iya, kasih ibunya. soundnya. Ya, bisa pas banget. Jadi udah bukan urusan saya, sudah haknya orang lain. Untuk mau segera dibaca dan dibalas, dibaca doang dibalasnya besok, nggak dibaca juga udah bukan urusan saya. Nah, banyak yang kemudian menggampangkan gitu. Nah, saya masih punya teman, namanya Ayas Kazar. Oh beliau. Oh iya. Bukan itu kembarannya. Masih Kodamnya. membawa nuansa masa lalu, yang dalam hal ini bagus. Ya. Beliau masih mementingkan suara ketimbang teks. Kenapa Bang? Saya tanya begitu. Orang baca teks tergantung moodnya masing-masing kok. Gua ngomong biasa aja bisa dianggap jutek. Gua ngomong biasa bisa dianggap modus, bisa dianggap ini tergantung mood kita sedang membaca pesan itu. Tapi kalau telepon ada suara, orang tahu bahwa dia ngomong sambil tersenyum, dia ngomong sambil marah, dia ngomong sambil nangis. Ada subteksnya. Tapi kalau teks doang bahaya. Subteksnya hanya berdasarkan pikiran kita pada momen itu. Udah terlanjur kita balas, kok lu jutek sih sama gua balas gitu. Besokannya bangun tidur kita baca lagi, sebetulnya nggak jutek-jutek amat sih dia. Sorry ya, semalam gua balasnya ini lah loh. Iya juga ya, aku jadi Iya. bertanya deh. Kalau dulu pas era surat, aku inget banget gimana aku tuh merangkai kalimat dengan mikir dulu, dirasain dan ditulis. Iya. Lalu SMS, aku juga masih gitu sih. Ya. Nanti mau SMS, karena kan pulsa ya. Per SMS aku Oh inget. iya, Jadi tuh. dirangkainya SMS, juga iya. jangan yang nggak pakai mikir. Iya. Nah kalau sekarang kan bukan sekarang juga mikir, tapi sekarang kan cepet. Lagi di mana? Oh, lagi LG di mana? Gitu. Bisa singkat. Pusing. LGDMN. Iya, cuma gitu kan bisa bahasnya pusing. Nah, lagi kenapa? Pusing. Ya. Kalau dulu kayaknya gambar. Gambar. Pusing. Oh, Ini iya. tidak tulisan dan tidak kalimat. Ya. Emoticon. Emoticon. Ya kan itu mewakili emosi kita kan sih. Dan cepet ya, tapi sekarang kan ya pusing. Udah langsung kita bisa baca oh pusing. Iya. Lo nggak terhindarkan dan nggak apa-apa, Nggak apa-apa. silahkan. Iya. Tapi bagaimana kita menyikapi itu tanpa rasa keterburu-buruan di benak kita. Akhirnya menjawab sesuatu yang kita sesali, akhirnya berkata iya padahal maksudnya tidak, akhirnya disalah artikan. Nah yang itu yang harus Iya, dipelajari. Alon-alon waton kelakon. Nah, Makanya belum terbiasa tuh gimana gitu loh. Kan perlu Iya. perlu waktu, Iya. proses. Iya. Cuman ya, lama-lama akan jadi pembenaran mau tidak mau tuh dengan sendirinya kegiring ke sana. So, Ya kan timbul suatu problem baru lagi. maksudnya pembenaran tuh.
Ya kadang-kala ini kan tidak benar ya, misalnya ada kasus seperti ini nih. Mungkin itu kan batas antara si generasi boomer sama generasi Gen Z sekarang. Ya. Sekarang bagaimana boomer untuk menyikapi itu menjadi hal yang biasa dan menjadi hal yang benar. Ya. Lama-lama jadi benar kan, pembenaran jatuhnya ke situ. Orang dipaksa untuk mengerti. Orang Benar dipaksa karena untuk masanya apa gimana Iya, ya? Iya, karena benar. itu. Benar karena Karena masa. masanya. Karena masa. Gen Z ini dipaksa boomer untuk menghormati boomer gitu. Jadi Gen Z Masa itu. dipaksa untuk menghormati, kayak haus kehormatan penghormatan. boomer ini. Dengan sendirinya kan Mungkin nggak kesentuh kesenian kali terbawa ya. ke sana. Ya, Itu kepekaan itu loh maksudnya. Iya. Oh, itu penting sekali kesenian untuk mengasah Hilang itu. perubahan ini harus siap kita hadapi. Di kesenian kan selalu berubah, Om ya. Gak boleh berhenti belajar gitu ya. Kayak, Om Willem aktor, kamu juga aktor, semuanya aktor lah. Saya juga belajar menjadi aktor juga. Sehingga kita ya. mengalami perubahan-perubahan yang mengerikan di depan, entah ada job atau enggak, atau di calling rame sebulan terus-terusan gitu. Terus nggak ada lagi, Diem lagi. begitu. Resah lagi. Di lock habis itu nggak jadi, Oh ya. begitu. Oh ya. Lock ya. Oke. Gorengan ini, Dengan gorengan emoticon begini. Gitu. Nggak jadi. Nggak gitu jadi. kan. Oke lagi Iya. dong. Iya. Itu kan rasanya kayak pengen nulis ANJ gitu pakai tanda seru tiga ANJ. tapi nggak jadi karena nanti bisa salah arti padahal maksudku anjuran. Anjuran bisa, Itu. anjas marah. Manja semarang. Ini sering terjadi gitu, lama-lama jadi dibawa ke arah benar semua gitu. Nah, itu. Figurnya siapa sekarang? Figur untuk meyakinkan pada diri kita masing-masing bahwa kita juga memiliki kebenaran menurut versi kita loh. Tidak, bukan kebenaran itu harus selalu diamini oleh sekian orang maka itu menjadi benar gitu. Bahwa kita juga punya standar, kita juga punya kebenaran, kita juga punya prinsip. Gitu. Itu kan yang makin aku ngelihatnya makin sulit untuk dipertahankan hari ini ketimbang dulu. Hari ini dengan itu tadi gampangnya seseorang dan cepatnya informasi yang didapat, maka seseorang yang punya prinsip akan segera dikucilkan dan dianggap aneh dan dianggap oh lu bukan circle gue, bye. Nah, tapi ya nggak apa-apa karena kita hidup kan tidak untuk menyenangkan semua orang, Setuju? ya kan? Iya. Ya kan? Jadi kita hanya bisa mengambil yang satu frekuensi. Pada akhirnya itu Iya, terjadi. yang ya. membuat jelimet atau apa-apa ya kita hanya bisa diam saja tanpa mencolek atau mengganggu. Ya, Itu yang saya lakukan. Kamu berbuat apa silakan. Kalau itu kamu sudah memilih seperti itu, ya silakan. Konsekuensinya ya tanggung sendiri. Iya. Karena ketika saya menawarkan suatu solusi, dia tidak mau melepaskan gaya atau cara mereka hari ini. Oke. Kan simple. Ya. Dari kita juga harus punya filter itu. Ya. Silakan. Tapi kalau seandainya dia ngikutin apa yang tata cara dulu generasi boomer masih berlaku secara tata cara, tata attitude, itu lebih baik. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Kalau gitu kita pusing sendiri nantinya. Nah itu ya. balik sendiri Gap dan itu terjadi. di usia segini pusing itu menjadi penyakit, Penyakit. menjadi Iya. keluhan di lambung lah, di Kan bahaya. persendian lah. Anak-anak umur 20-an itu ada yang kena stroke, Om. Iya, itu benar. Terus iya 20-an itu. Karena Ya, mungkin mental, saya yakin karena mental. Sehingga ya itu ada juga sih, nggak jauh dari rumah saya di kampung juga ya. Dia berat badannya berlebih terus kena stroke, terus meninggal Di usia di 20-an usia 20. meninggal karena stroke. Karena stroke juga salah satunya. Dan beberapa dia umur belum 30 juga ada yang sakit ini sakit itu karena mental. Betul. Nggak kelihatan. Ya. mental juga ya. Ini menarik di mana kita tuh zaman sekarang kita punya akses terhadap oh ini mental illness, ini namanya ini, ini namanya ini, dan kita aware, kita sadar ada itu dan ada namanya. Jadi kita lebih tahu. Positifnya menurutku ya kita bisa lebih dalam lagi kenal diri kita mungkin dan trigger ataupun apapun itu. Tapi negatifnya kok jadinya makin Kena mental marak. semua. Iya. Jadi marak.
Kalau mungkin aku nggak tahu ya, kalau orang zaman dulu apakah bisa menamakan oh mental, kamu depresi, kamu A I U E O, apakah zaman dulu juga gitu kah? Karena yang aku lihat orang zaman dulu nggak gitu bilang aku depresi, aku mental, itu kayak nggak pernah lihat Nggak itu. terucap atau apa gitu, Iya, dilepas apa nggak gitu. terucap kah? Iya, Satu atau yang kedua, oh emang nggak ngalamin itu sih, gitu loh. Memang mereka nggak depresi, orang zaman dulu emang nggak depresi atau depresi terpendam, dan sekarang ketahuan lah, oh kita semua depresi, kita semua depresi. Karena sekarang kan Iya. gitu ya, marak mental, dikit-dikit Iya, mental. apa-apa diupdate hari ini kan. Dan didefinisikan. Iya, Dan di itu yang nggak terjadi dulu. Oh, Dulu ya. Dulu nggak segitunya gitu, bahwa kekuatan lingkungan, pertemanan atau apapun ini benar-benar jadi obat yang ampuh apabila ada hal yang tidak happy di rumah. Ya, obat ampuh baik untuk kebaikan maupun keburukan gitu, tapi hasilnya bisa macam-macam tergantung pertemanannya ini. Namun yang pasti dulu itu orang punya atau meluangkan waktu jauh lebih banyak untuk beraktivitas. Ya. Apapun bentuknya tergantung yang dia sukai. Dari yang sepeda BMX, punya geng kecil, skateboard, tari, drama, teater, apapun bentuknya. Loh, bukan sekarang juga ada itu. Sekarang ada, namun tidak difungsikan seperti dulu. Kalau dulu difungsikannya adalah memang untuk tempat lari. Lari dari kepenatan pikiran versi zaman dulu. Hati-hati. Penatnya dulu sama penatnya hari ini beda. Pengalihannya. Pengalihan. Zaman Mengalihkan. dulu. Ya. Kalau zaman sekarang? Kalau zaman sekarang, Aduh, ada aja kucing. karena upaya didefinisikan itu, maka targetnya jadi jauh lebih nyata target yang diinginkan. Ya. Kalau dulu ya enggak, karena saya lebih menyukai atau saya lebih menghargai ngumpulnya ini, ngariungnya ini, sama pentingnya sama latihannya. Gitu. jadi share interest gitu ya. Yes. Saya tertarik sama bakwan, kamu juga, ayo kita komunitas bakwan, Ya. ngulik bakwan, Dan gitu ya. tidak hanya si bakwannya, Oh iya, tidak tapi penting juga bagi saya ketemu kamu, ketemu Banon, ketemu Bang Ayes, Membahas bakwan. plus ada bakwan, keren banget. Oh, Jadi di suatu hari bakwannya tidak ada, nggak terlalu masalah karena yang penting ada kalian. Kongkow. Nah, gitu. kalau Nah, itu zaman sekarang, Sekarang gimana? Kalau sekarang menurut saya bakwannya harus ada dan kita semua datang untuk bakwan. ya. Habis bakwannya, bye, pulang, selesai. Karena target utama saya si bakwan, bukan Dari kumpul relasi, pembicara. obrolan. Latihan karena ada project gitu. Tapi gimana Bisa. aku tuh beneran penasaran di masa boomers, di masa mungkin Ya, Aman sih. kalian itu bagaimana? aku X. Iya, X. Boomers terlalu tua. Iya. Terlalu tua. Aku X paling ngeres. X ya? Gak apa-apa karena di sini adanya X, X-nya 3. X, X1. Y juga berarti ya, Mas Banon Nggak tahu saya sebenarnya. Iya kan. Masih X. masih X. Masih X. Nah, Iya. kalau di X zaman-zaman kalian berteman, bersosial itu bagaimana sih? Apakah sama dengan pertemanan generasi Z kah atau beda? Mungkin lebih kualitas atau justru jarang mungkin bertemunya, tapi sekali ketemu klok banget gitu, akan curhat panjang gitu. Mungkin ya. Tolong dilengkapi nanti Bang Ayes. Iya, aku Mungkin penasaran kalau cara versiku sosial. adalah Iya. justru bertahan lama dan justru asik karena nggak ada target apapun. Target. Nggak ada target Nggak ada apapun. agenda. Nggak ada agenda apapun. Oh iya. Satu-satunya agenda ya ketemuan yuk, ngopi bareng yuk. Dah gitu doang. Mungkin justru karena targetnya adalah tidak ada target, jadi Tulus, Tulus. jujur, Itu yang membuat awet. Gitu. tahan lama. Tahan lama. Ya, karena Meskipun- pertemanan itu ya memang tidak disusupi target atau kemauan untuk sebuah perencanaan. Ini harus begini, ini harus begini, ini harus begini. Kita berjalan, tapi menimbulkan suatu apa yang ingin dicapai nantinya. ya
gitu loh. Tidak ABC, kan kalau target gini. Setiap ketemu harus capai sasaran segini. Ya enggak, kita pelan-pelan kumpul ngomongin apa-apa gitu loh. Tapi tetap ada target, cuman nggak banyak. Hari ini kan sangat banyak tuh kalau kumpul, kalau nggak sampai ketemu Coba suatu contoh. target gitu ya, orang kerja gitu ya. Anak muda sekarang kreatif banget tuh. Di mana-mana kalau di kafe itu kumpul, umumnya nih ya saya lihat, mereka harus mengerjakan sesuatu dan harus bertarget. Berkembang. Berkembang. dituntut, Ya, ditekan. misalnya sekian hari, sekian bulan harus jelas semuanya. Kompetitornya seperti itu hari ini. Ada Apakah tekanan. itu di ranah profesional? Tapi terjadi kalau lagi kumpul-kumpul seperti anak-anak. Mau nggak mau, bukan cuma profesional ya. Kayak misalkan bikin Bukan YouTube begini, profesional gitu. viewersnya berapa gitu. Dia nyari Ada target angka itu. berapa viewersnya atau Lebih matematis. Itu matematis berhitungnya gitu. Ya, Dan itu terbawa di sosial juga Iya, akhirnya. Dari ajakan aja. Yuk kita ketemuan buat ngobrolin A, B, C, D. Dulu nggak ada. Dulu yuk kita ketemuan titik. Iya, oh iya, itu Itu aku juga maksudnya ngerasain. gitu. Kalau dulu, yuk kita ketemuan dan itu hal yang biasa. Kalau sekarang ketemuan yuk, Untuk kenapa? apa? Ya. Ini A, B, C, D. Gua D, E, F, G. Mending gua di rumah aja. Ya, oh, Karena targetnya Ya. si bakwannya itu adalah topik obrolannya, bukan relasi antar manusianya. Gitu. oh iya iya. aduh saya jadi ya agak kesindir juga. Memang kadang-kadang Oke. gitulah ya. Memang mau nggak mau kita ngikutin industri Iya, itu. gitu, Kita ke bawah. ketemu tuh karena kita ketemu karena ada project. ada proyek, Ada kerjaan. ada kebutuhan seperti itu gitu loh. Realistis. Cuman bagaimana mengkontrolingnya itu aja. Ya artinya kita ketemu di tengah sih antara ada waktunya kita silaturahmi, benar-benar silaturahmi, Iya. pengen tahu kabar sehat, bahagia, damai enggak, keluarga aman gitu aja. Dan kita ketemu antara tadi silaturahmi tulus dan kalau kita bisa kerja bareng lebih enak nih. Jadi nggak cuma ketemuan Iya. ngobrol ngopi buang-buang waktu gitu. Nah, ini juga jadi pertanyaan lagi. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Buang-buang waktu. Nah, kalau di generasi Z, apa itu definisi buang-buang waktu? Karena ini pasti beda sama anak-anak zaman now. Buang-buang waktu itu apa kalau di kalian? Ini jadi, Nggak nggak apa ya? Aku waktu yang beneran terbuang penasaran. kalau dulu. Biasanya nggak ada waktu. Coba dijelaskan. Sampai hari ini kadang masih kebawa. Tidak Oke, ada waktu yang tidak terbuang meskipun saya sedang break dan nggak ngapa-ngapain dan cuman ngopi dan tidur di rumah. Sama sekali tidak terbuang waktu itu. Oh, Karena saya sedang menyehatkan mental saya di hari Relaxation. itu. Iya, relaxation. relax. Tapi dulu belum ada bahasa menyehatkan mental ya. Nggak ada Nggak ada. istilah itu, Bicara tapi tentang istilah itu nggak? karena sudah menjadi bagian dari keseharian tiap orang. Tiap orang punya ritualnya, ngaduk kopinya, duduk di teras, dengar suara burung, lihat langit, bengong, nggak ada handphone. Nikmat. Nikmat ya. Sekian menit kemudian baru koran dibuka. Oh, iya. Wih, jadi Temannya tahu, bisa jadi juga tahu, jadi tahu. dengan radio teman. Iya. Ah, Dan paketannya koran itu ikut ke bawah ke WC. Set, baca koran lagi sambil nongkrong di WC. Set, selesai. Waktu itu. Iya. iya benar penantian itu. Nah, kayaknya orang sekarang hilang. Iya kan bangun-bangun udah banyak iya. banget. Silakan cari. Makanya kelas yoga marak. Tujuannya hanya untuk Mahal. dan mahal. Kelas Tujuannya meditasi. hanya untuk syarab. Diam. Iya. Kelas meditasi mahal kita padahal gratis itu sudah dilakukan bisa di rumah. Di teater pun ada itu. Iya, di teater ada. Ada. ya. Iya. Kelas mindfulness istilahnya. Dan kita datang untuk latihan diam. Nah, alangkah indahnya kalau kita bisa berdiam dengan sendirinya tanpa harus keluar biaya dan energi dan ini. Dan tempatnya tuh mewah. Ya, berbagai-bagai. Aku kan termasuk di generasi peralihan ya. Aku ingat dulu Ya. pernah ketemu teman dan kita ngobrol dan nggak pegang HP ya. Dulu Ada soalnya masih masanya Nokia. itu. Nokia kan nggak yang kita gitu. Iya, Belum iya. smartphone. Belum. Kita masih. bahas. Masih 1000 umat ya. Iya, kita bener-bener nongkrong seingat aku, ketawa-ketawa. Atau ini ketawain bakwan Ya. gitu. Kita tuh bisa kayak gitu dulu. Loh, saya sama yang lebih muda dari saya pun kadang makin kesini makin sering menemukan orang yang berbicara dengan saya dan tidak berani atau tidak mau terlalu lama menatap mata saya.
Oke. Tapi terus ngobrol, bukan kemudian dia alihkan kemana. Tapi dia dari begini akan jauh lebih nyaman kemudian menjadi begini. Meskipun obrolannya masih terus terjadi. Ada. Karena kita sudah makin terbiasa dengan menatap sesuatu yang bukan mata orang. Iya. Jadi begitu mata orang kaget saya. Begitu mata orang kaget. Karena ini nyaman buat saya. Oh. Dan saya ada sense of power. Saya memiliki dunia di genggaman saya. Mau apa aja bisa, mau cari info apa aja bisa, mau menghubungi siapa aja bisa. Kapanpun. Mau bunuh orang bisa gitu. Mau bunuh orang pun bisa. Bayar 100 juta bisa. Ya, Tapi Transfer. segitunya. iya ya itu. Begitu gini, wah teknis muncul. Ya itu. Kendala teknisnya, yaitu gugup ngomongnya, malu, tidak berani lama-lama, kemakan energinya oleh si lawan bicara, dan sebagainya, dan sebagainya. Seorang psikolog yang ada di dunia Dunia keberapa? assessment, Di dunia keberapa? dunia persilatan, Oh, dunia persilatan. itu pun mengatakan bahwa cara menginterview pekerjaan untuk Gen millennials, Gen Z dan ini beda banget approach-nya dibanding dulu. Mau nggak mau mereka harus mempelajari pola-pola baru, begitu. Tapi make sense sih ya, yang ketika mereka udah terbiasa lihat HP, lihat layar, dan jadi nyaman, subconsciously, Ya. secara alam bawah sadar jadi nyaman. Mata orang jadi ketidaknyamanan. Buat Mereka, mata. ya. Menatap mata itu jadi ketidaknyamanan. Dan begitu banyak penelitian, tulisan tangan orang makin jelek loh sekarang, karena makin tidak terbiasa menulis tangan. Setuju. Motoriknya rusak. Ya, Iya, tulisan tangan generasi makin sini makin berantakan, makin sulit dibaca. Karena makin tidak terbiasa kita menulis tangan. Biasa pakai Ya, metrik. ya. Sementara ngetik makin cepat. Wah, keteteran kalau kita balas sama anak muda, kita lagi chatan, waduh keteteran. Karena Gua kita baru bukan anak muda. Satu kalimat dia udah jawabnya, wah, wih, gitu. Penantiannya hilang, Mas Banon. Kesabarannya hilang. Kesabarannya otomatis jadi hilang, dan the art of doing nothing-nya itu jadi nggak ada. Seseorang akan merasa bersalah kalau nggak ngapa-ngapain. Ya. Harus ngapa-ngapain, harus terus Kenapa itu berbuat ya? sesuatu. Apa karena dia informasi terlalu banyak, kayak semua orang beraktivitas di Instagram, saya melihatnya di story, Iya. dan karena itu jadinya apa ini? Kenapa ya? Secara alam bawah sadar kah? Jadi Ya, kehausan itu, nafsu itu. Ya. Nafsu, kehausan, thirsty, FOMO. Kita nggak kenyang-kenyang gitu. Kayak pengen lagi terus karena kepengenan. Sebenarnya ngapain harus ngapa-ngapain kalau nggak harus ngapa-ngapain gitu. Ngapain ngapa-ngapain kalau emang nggak harus ngapa-ngapain. Kayak duduk begini aja tuh nggak gampang. Mendengar duduk. Karena yang terjadi itu ya lebih banyak melihat di luar apa yang dia punya. Seperti Ya, di HP ini kan, kalau kita tidak banyak melihat, kesannya kita tertinggal. ya, ya, ya. Tetapi pengertiannya hanya terbatas melihat. Karena dia tidak berbuat. Ya, Nah, itu salah satu faktor perbandingan juga. Banyak yang dilihat, tapi dia tidak berbuat. Betul. ya, Itu fakta. Itu mempengaruhi juga. ya. Akhirnya dia hanya sebatas sebagai pengikut atau follower. Like, ini. Itu yang membuat generasi hari ini jadi kayak apa ya, mempunyai keterbatasan untuk berbuat atau berkarya. Ini bukan secara elektrik ya. Ya, Itu langsung berbuat itu langsung. untuk act Ya, Mewujudkan mewujudkan. ide gagasannya. dan harus segera terwujud. Iya, Nah buru-buru. buru-buru. Buru-buru terwujud itu yang bikin stres. Depresi Dia mental banyak tadi. melihat. Dia lupa, ya sebenarnya bisa berbuat juga. Ya, Nah, itu Ya. agak kurang ya, ya. terjadi. Karena bahayanya adalah stamina dalam menyikapi sesuatu, menyerap sesuatu sekarang jadi pendek-pendek. iya. Pendek-pendek. Durasi kita bisa bertahan Yes.
Menonton juga kan Ya, sekarang 1 betul, menit ya, apa betul. sih 1 menit? Betul. Staminanya. Apalagi membaca, waduh itu sudah sangat jadi PR besar itu. Apa karena terlalu banyak jadinya? Kalau dulu kan Ya, sebuah karya apapun itu muncul tidak secepat itu kan ya. dulu. Tapi sebelumnya pinjam korek dulu dong. Oh iya. Oh iya, mana korek Saya ambil ya. Oh, Tadi Zippo. Zippo-nya. Oh, ini ada saya. ada. Oh, Zippo-nya ada, saya ambil ini ya. Luar biasa. Wah, makasih. Kayak dukun aku. Saya nih penasaran mau nanya. Kalau generasi X tuh gimana dulu kalau lagi apa? jatuh cinta? Ya kan. Kalau kita kan sekarang di zaman ini ada Bumble, swipe left, swipe right, dan udah langsung tahu di situ semua hobinya. Tinder, Apapun, ya, Bubble. semuanya. Sekarang Bubble. Bumble. Tinder kuno. Aduh, nggak tahu Bubble, nggak ngerti gue. Apalagi saya Iya kan? Tinder aja udah kuno, udah ada yang lebih baru lagi. Dan di sana ditulis biodata diri. Jadi dengan mudahnya kita bisa tahu, oh, yang saya sukai seperti ini. Dan mungkin kalau lebih tertarik bisa lihat Instagram, bisa cari tahu dia seperti apa. Kalau zaman dulu gimana? Apakah begitu atau Ya begitu juga. begitu juga? Tapi prosesnya panjang dan tanpa media. Ah, Pembula. Sila. Buku Mulai biodata. dari Macomblang. medianya orang. Kenalin dong penyampai, penyampainya. Mat Comblang. Atau Blang. atau Iya, namanya Mat Comblang. saya mengorek keterangan dari dia. Oh, Vio orangnya gimana? Ini ya gimana? Itu tuh, jadi komunikasi. Trauma iya, masa ada lalunya komunikasi. apa? Kesukaannya apa? Iya. Sama dengan profile di Tinder atau Bumblebee atau Pihak apa. ketiga, itu kan Ya. Bubble kan pihak Mak ketiga. Comblang Ya. Mak Comblang kan pihak ketiganya orang. Enggak semuanya mau melakukan itu. Banyak yang dengan gagahnya, halo, saya Willem. wih. Saya tertarik sama kamu. Ada yang begitu. Wih, ya. Ada yang begitu. Wih. Ya. Ya, karena saya tidak percaya nanti dapat bumbu-bumbu Oh, dari tak si tisu. Mak Iya. Comblang ini langsung aja ke sumbernya. Wah. Ya. Ya, enggak. Jangan buang waktu saya. Oh. Gitu. Bahkan ada juga Ya. memakai surat. Ah. Waktu itu, Itu. waktu masalah cinta. Tapi nggak dikirim di kantor pos. Nggak dikirim. Tapi Lah terus Langsung di rumah Diselipkan. kan suka ada apa box pos gitu, tuh, kotak pos. Iya. Kita tulis, masukin, aduh. Atau pura-pura pinjem buku. pinjam buku. Oh, iya. Di situ di Kreatif ya. Buku itu Kreatif diselipin ya. tulisan Oh. yang beraroma cinta itu. Wah. Rayuan-rayuannya itu kan waktu SMA, SMP, SMA kan suka terjadi tuh. Pinjam buku, kasih. Pulangnya tak selipin, begitu pulang ada bacaan loh di bukunya. Lucu. Ada cara tetap kreatif gitu loh. Kreatifnya karena dengan keterbatasan teknologi, jadi akal itu lebih berjalan. Dulu kan Triknya gitu loh. bikin lagu dari apa? Dibikin dari satu kaset, Kaset, semua lagu iya, dikasih. Ya. Iya. Tuh, kado. Kado. Betul. Sekarang ini, Ya. sorry, Ya. saran dari guru sekarang ini kita misalkan jadi guru, kita harus memberikan pengajaran dibatasi, jangan dikasih semuanya supaya anak itu kreatif memang harus dibatasi Dibatasi. Oh, biar ngembangin sendiri. biar kembangin sendiri kreativitasnya, betul. Udah lanjut Om, sorry Om. Ya, enggak. Ya pola-pola ini maksud saya pola-pola dalam mengakses ke orang lain, apalagi kalau dalam hal ini dalam relasi asmara ya begitu ya. Kuat-kuatan kreativitas pada akhirnya. Oh, Waktu itu Garis miring, gokil. Yes. gaya. Oke. Gaya. Penampilan. Gitu. cari Penampilan. Cari Ya, perhatian. cari perhatian Oke. ya. lewat prestasi. Karena apa yang harus saya pamerkan hari ini kalau mau lihat saya sudah ada di Instagram, sudah ada di sini, sudah ada di situ. Kalau dulu nggak ada itu, ya maka saya harus menampilkan sisi terbaik dari saya kalau saya mau mendapatkan hatinya dia, gitu kan, melalui apapun. penampilan. Saya punya telepon di rumah, Vio punya telepon di rumah, saya nelpon Vio. Cemen, nelponnya ke radio, titip salam Woi. untuk Vio dengan DU. lagu ini. Yes. Iya, DU. Apa susahnya sama-sama nelpon? Kenapa nggak langsung nelpon? No, nelponnya ke radio. Biar romantis. Supaya diumumkan sama penyiar dan itu lebih Semua orang tahu dulu. Iya. Oh iya, anonymous. Enggak anonymous. Tidak. Dari siapa Itu untuk kreatif. siapa? DU. Zaman itu ya, Iya. apalagi pas malam minggu gitu loh. Iya. Dikirim lagu ini buat ini. Pokoknya ngomongnya yang manis-manis gitu loh, puja-puji. Wah itu seru tuh, dulu orang banyak.
Nah, biasa-biasa paginya Minggu tuh jadi bahan omongan tuh. Oh, Di oke. malam ya Iya, kamu iya. gini-gini di radio ini kan jam segini. Wah itu heboh itu. Seru itu. Aku tuh bersyukur aku sempet dapet itu sekali Sama di masa dapat. itu, sekali itu masih ngalamin di ya? SMA. Karena aku dulu mading sama ikut radio. Nah itu ada radio DU tapi untuk SMA aja ya. Jadi sempet ngerasain Oh. DU. Aku beneran bersyukur sih. Sama Oke. itu pesan mading kan. Mading Sama ya? Lintang. Majalah dinding. Heeh. Juga ada kan itu yang Ada. surat. Ada tulis-tulisannya. DU juga. Iya. Bersyukur sih aku beneran karena memang seru, jujur aku seru sih. Ya, Seru banget. bahwa hari ini ya jauh lebih oke lah dibanding dulu. Oh. Namun sisi manusianya jangan hilang, itu aja. Setuju. Sisi kreativitasnya, sisi kesabarannya, sisi penantiannya, sisi nggak ngapa-ngapainnya, sisi perencanaannya, itu jangan sampai hilang. Ya mungkin sekarang orang bisa bilang, ya saya juga merencanakan kok sesuatu, ya tapi waktu perencanaan Anda mepet. Sehingga kadang-kadang tidak taktis hasilnya begitu. Dulu orang bisa merencanakan dengan pikiran yang jauh lebih tenang, lebih jernih, lebih nyaman untuk gitu. Dan tidak ada keinginan untuk menjadikanmu aku. Enggak, kita semua respect, lu ya lu, gua ya gua. Jangan saling mencampuri ini soal Keyakinan, iya apapun Ya. itu. prinsip, Ya. pandangan. Ya. Apakah jadinya di era dulu lebih nggak gitu soal konformitas? Apa itu? Gimana ya? Apakah orang-orang zaman dulu justru lebih nggak segitunya soal oh ya kita sama-sama harus sama konformitas dibanding sekarang? Iya. Iya. Keinginan pada akhirnya ya seleksi alam. Yang bertahan ya bertahan, yang enggak ya enggak, dan kita semua respect atas pilihan masing-masing. Oke. Tidak ada, kok lu nggak pernah nongkrong lagi sih sama kita? Lu ada masalah apa sih sama kita? Nggak ada. Wow. Ketika dia nggak nongkrong lagi ya berarti dia punya kesibukan yang lain. KO handphonenya. Aduh, Wah, gini. Baterai Oh gimbal. justru zaman dulu kayak gitu ya, nggak Iya. ini nggak yang aku nggak nongkrong lagi kemana aja itu Enggak nggak. dikepoin. Nggak dikepoin Biasa juga. aja. Nggak dikepoin juga. Sampai dia cerita atau Nggak cerita juga kadang-kadang. wow healthy sekali saya. Karena kan informasinya nggak seketat hari ini. Iya. Oh Iya kan itu salah satu faktor juga. iya sekarang tuh Informasinya gitu loh. bener. Gimana dulu kalau kalian mempunyai informasi? Iya kan? Dulu kan kalau hari gini kan bisa protek melalui HP di mana dia berada, kepoin lebih tinggi. Ya. Nah kalau waktu itu apa? Ya pertemuan. Ya. Oh. Paling Tapi banter telepon. apakah ketika misalnya ya Mas Ya. Ayas ketemu Om Willem sudah lama tidak ketemu, Om Willem cerita Om Willem, apakah informasi yang Mas Ayas Paling punya kan dari- itu digosipin, maksudnya? Paling kan titip salam. Misal ada salah seorang bercerita, saya ketemu William kemarin loh. Di mana? Oke, terus punya nomor yang bisa dihubungin nggak? Ya karena kan cuma nomor telepon. Atau alamatnya di mana sering kumpul. Cuma sebatas itu. Nggak yang kemarin show cerita Iya, dia kalau di hari mana." ini kan langsung gimana? Ini sih udah terdeteksi semuanya. Jadi selalu di situ. Kalau ngilang, ya sudah, dan kita berpersepsi ya dia punya kesibukan lain, atau mungkin dia pikir udah nggak asik sama kita, dan sudah, titik, sampai situ aja. Nggak ada keinginan untuk, halo, lu kenapa sih nggak pernah nongkrong lagi? Terus Gua cerita salah sama yang apa? lain gitu ya? Kita kenapa? Lu kemana? Wah nggak, udah, biarin. Jadi dulu tuh gosipnya lebih kurang dibanding sekarang. Bukan gosip ya, lebih ke informasi yang menyebar secara cepat itu lebih. Iya. Targetnya berbeda sih, Vio. Target pertemanannya berbeda dibanding hari ini. Yuk kita berteman karena saya ingin menyampaikan kisah hidup saya padamu, dan aku berharap kamu juga kepadaku. Dulu nggak? Oh. Dulu nggak. Dulu Iya, iya. yang penting asik-asik aja. Iya, iya. Gitu. Asik-asik aja. Sampai ada lagunya, asik-asik aja. Asik-asik Asik-asik. Kalau dulu gimana, Om? Maksudnya asik-asik aja itu gimana? Asik-asik aja adalah saya merasa tenang karena saya meyakini di batin saya ada teman-teman saya. Titik.
Sebatas itu aja. Saling mensupport, saling mendukung. Kalau saya ada keperluan saya sampaikan pasti dibantu. Kalau enggak, ya enggak. Gitu. Nah, kalau sekarang pertemanan saya melihatnya ada target. Buat apa saya berteman ke kamu kalau saya nggak bisa curhat sama kamu? Oke. Nah, itu mungkin agak sedikit membedakan. Gitu. Kalau saya nggak ada keuntungan yang bisa saya dapat dari obrolan misalkan. Ya, dengan bahasa yang mungkin bukan keuntungan gitu, tapi kalau tidak menyehatkan, ya untuk apa? Gitu. Dulu sehat nggak sehat, gebres aja udah pokoknya. Makanya asik-asik Iya, iya, iya. asik aja. Iya. Nggak dibebani dengan pikiran A, I, U, E, O gitu loh. Jalan aja ngalir gitu. Iya. Oh. Iya. Terdengar lebih sehat ya dibanding pola. Terdengar lebih asik. Iya, lebih asik, lebih. ngacak sih, random akhirnya kan. Kita kan nggak tahu akhirnya. Iya. Kita bakalan sehat atau enggak, sebetulnya kita nggak Iya, tahu. iya. Makanya tantangan banget. Gitu. Betul. Jangan dulu sangat tantangan. Iya, iya. Wah. Seru. Sekarang lebih terstruktur. Ya. Hati-hati banget kalau sekarang. Nah, kadang-kadang terlalu hati-hati. Terlalu berhati-hati. Sehingga sampai tidak lagi sampai pada posisi untuk mengatakan, ah lo jelek lo pakai baju kayak gitu. Sekarang bisa dimusuhin ngomong gitu. Rasis. Bisa, Iya, masuk kategori rasis. Pakai baju doang tuh. Iya. Iya, pakai Itu, baju doang. wah bener. Hanya soal itu aja bisa, sekarang bisa jadi problem itu. Kok dulu ya nggak ada. Wah, jelek ya? Wah, ya udahlah besok nggak gue pakai lagi. Selesai. Santai aja harusnya gitu. Atau sebaliknya, biarin baju-baju gue salah sendiri lo ngeliat. Kayak gitu, Iya, iya. segitunya. Iya. Ya, tetap aku nanya kenapa ya? Apa karena zaman dulu itu apa? Apa karena emang beneran teknologi nih yang mempengaruhi ini gitu? Iya, loh. itu benar. Perubahan ini dengan apa tadi ada struktur, terus lebih ada tujuan. Kalau ketemu tuh harus ada tujuannya dulu. Sekarang kan gitu ya. Kalau dulu kan lebih yang chill, santai. Gue pengen ketemu lu karena pengen denger hidup lu gitu ya, bertukar. Iya. Apa gitu yang beneran Ya, teknologi? salah satunya. Salah satu teknologi pengaruh itu besar banget. Ngebut kan. Dan percepatan informasi sih. Gen Z tuh duitnya banyak-banyak. Iya, benar. Insight Gara-gara teknologi. dibantu teknologi. Loh, itu kita harus akui kita kalah. Nah, Ya. Begitu banyak anak-anak muda sekarang yang sudah bisa dibilang pebisnis sukses, Ya. gitu. Apapun bidangnya ya, karena mereka terdidik untuk ke arah situ, gitu, untuk berpikir kreatif secara matematis, kreatif secara bisnis, gitu. Kalah kita soal itu, gitu. Kita menjalani hidup dengan pola-pola yang bisa dibilang ngalir aja tanpa target, bisa. Jadi ini perkembangan yang baik sebenarnya ya Oh buat iya, Gen Z ya. oh iya, beneran. jangan salah arti bahwa begitu banyak hal yang membaik hari ini, begitu. Namun, Namunnya ini nih. tidak semua orang siap menghadapi perkembangan itu, Ya. sehingga terjadi friksi, terjadi miskomunikasi, Terjadi bundir yang banyak banget. Iya, Bunuh diri. Iya, Waduh, serem. Bundir. iya bunuh diri. Sekarang gampang sekali orang depresi. Tanpa berpikir ke depan lagi kalau kayak begini gimana caranya ya. Begitu dia tertekan langsung lompat. Keputusan cepat. Cepat-cepat dia lompat dari apartemen, dari hotel, atau dari apa yang. Dari ketinggian banyak banget. Sebetulnya dia bisa mengalihkan itu ke skateboard, ke ini. Iya, enggak. Tapi sekarang Sekarang udah nggak kan bisa. cepat banget depresi. dan pemarah. Ya, pemarah. Ada begitu banyak orang yang menjadi jauh lebih temperamental. Iya, karena ketertekanan itu yang besar. Ya. Iya kan, hari ini. Hmm. Lompat ya saya ngomongnya. Enggak, Lompat. Lompat ya. Enggak kok. runut, Iya, runut, bener. Ya, runut. Bener. Iya benar itu. Iya. Hubungannya Dampaknya itu besar banget tuh. Ini ada temennya Putri tuh yang kelas acting di sini. Saya sampai ditelepon Putri karena temannya mau lompat itu. Aduh. Waktu itu saya nggak bisa datang juga karena nggak tahu dia kenapa saya tiba-tiba yang dihubungin, cuman karena saya nggak bisa ini, bos panik dia. Tapi akhirnya nggak jadi sih. Ya mungkin dia butuh perhatian aja pasti. Banyak sekali. Kesepian gitu kan. Iya. Beneran lucu ya, maksudnya lucu dalam arti beneran dua sisi koin nih. Tiap zaman tuh bagus banget kita aware soal mental, sekarang bagus banget menurut aku.
Oh ya. Bagusnya di mana? Bagusnya karena kita jadi paham, oh ini gue kalau misalnya lagi tiba-tiba bengong, gini-gini sendiri, oh fidgeting namanya. Ternyata gue Oh tahu. tidak nyaman. Ya, Oh, ya, jadi ya. kalau untuk Informasinya itu ya. iya, secara positif aku jadi bisa address oh isu aku tuh apa. Aku jadi lebih kenal diri aku. Oh, ini artinya Tapi oh, jalan keluarnya juga tahu nggak? Kalau sudah bisa mendefinisikan isunya, jalan keluarnya karena aware jadi aku jadi nggak gitu lagi. mencari informasi tentang itu, Iya. lalu pelan-pelan dapat solusi. Ternyata gue ini lagi di state seperti ini ya. Oh, sadar. Oke, berarti nextnya gimana? Itu kan positifnya ya. Jadi Oke. apa yang harus aku lakukan untuk merubah ini misalnya ya, merubah apa sih namanya nih, kayak resah, suka garuk-garuk, ini ternyata apa ada namanya kan. Oh. Aku kok pikirannya negatif terus ya, Berarti ini controllingnya ya? sih. Jadi sadar. Iya ya. Dan Ya, terkontrol kan melihat. dan didukung oleh Informasi. alat bantu untuk mendapatkan informasi itu yang demikian banyak hari Iya ini. itu kan informasi itu. Iya betul betul. Nah itu Karena positifnya kan. Positifnya. Karena dia bisa mengontrol dirinya, menguasai dirinya, gitu kan. Ya menguasai diri untuk memberi apa? Ingin tahu ini solusinya gimana sih? Yes. Dia cari tuh informasi yang mendukung untuk kebaikan tersebut. Tetapi kan jeleknya begitu dia tertekan tidak bisa mengantisipasi ya. Yang saya bilang tadi itu dengan nyantai pendek aja. Entah itu sekeluarga. Iya, kasihan yang begitu, Ya, kasihan. sekeluarga Keluarga ya. berdiri. Di Malang ada. Tapi jadinya kayak dua sisi koin gitu loh. Betul. Yang positifnya oh ya kita jadi aware Betul. ini Yes. apa itu apa perasaan Betul, kita. iya, iya. Tapi satu lagi kok jadi kayak Iya serem. ya udah gue mental pokoknya gue lagi mental illness gitu kayak. So what? Setelah Iya. mengetahui itu, lalu apa? Aku tuh sempat dengar nggak tahu ini benar atau salah ya. Ini nggak tahu nih. Sempat dengar justru mereka seneng malah. Senang. Mental illness dan lain-lain itu lagi marak. Kayak oh ya lu depresi, gue juga depresi. Ada temennya Juga gitu ya? depresi. Ada temannya, Heeh, iya. gitu loh. Jadi lebih ke kok jadi adu-aduan depresi ya gitu jadinya. Oh, gue depresi dong gitu ya? Iya, gue juga depresi. Lebih dia depresian gue dong gitu ya? Kayak pamer. Tapi nggak tahu ya apakah ini terjadi pada banyak komunitas kah atau apa. Tapi aku pernah denger itu dari orang bahwa mental itu lagi marak-marak mental illness malah. Dikit-dikit mental illness pokoknya. Padahal setauku ya mental illness itu ada simptomnya ya Om ya? Ya, Secara Gejala psikologi ya. ada. Jadi nggak bisa sembarangan kamu Menilai menil kamu. Wow. Hehe. Menil. Mental illness. Oh, menil tuh mental. Mental illness. Menil. Disingkat-singkat sekarang. Buru-buru itu kan? Karena ya itu, ya nggak sih? Zaman dulu tidak ada namanya mental illness dan lain-lain. Ada. Istilahnya beda mungkin. Tapi istilahnya. Satu, beda istilah, dan Beda dua, istilah. nggak dipikirin. Oh, Itu kali nggak dipikirin. Nggak dipikirin. Kalau ini dikulik terus akhirnya meresap kayak kecap bango. Iya. Nah, kalau nggak hati-hati, kita jadi mencap diri kita sendiri sebagai seseorang dengan predikat tertentu. Oke, ya. Dan kita adalah orang yang duluan ngecap kita. Oh, Bagi orang lain belum tentu sebetulnya, tapi karena kita memposisikan ya kan gua gini, udahlah. Jadi pasif, jadi terkungkung, dan makin efek bola salju, oke. depresinya makin bertambah. Justru Kalau karena dulu nggak mengenal dipikirin. depresi, malah makin depresi. Menarik. Karena kalau mengenal depresi dan kemudian sambil mencari jalan keluarnya dan mengimplementasikan jalan keluar itu, ya mungkin oke. Tapi kalau nggak dibarengi dengan itu, ya repot. Iya. Repot. Wah. Dan pertemanannya adalah sesama depresan. Emang bahasanya depresan. Depresan kayak obat antidepresi. Depresi. Kalau dulu kami ya sendiri, ya udah ya ada masanya ya. Anjing, hidup kok kayak gini. Bulan depan, yes, hidup itu indah, semangat. Bulan depannya lagi anjing, lagi kayak gitu. Gitu. Jadi mau nggak mau cari jalan keluar sendiri-sendiri masing-masing. Sekarang jalan keluarnya komunal, diatur oleh sebuah informasi yang, nih lo yang bener gini, lo kalau mau sembuh gini.
tips and tricksnya. Lu kalau mau kurus gini, lu kalau mau ini gini, lu kalau mau happy gini. Dulu, padahal tiap orang berbeda. Pengalaman batinnya, pola pikirnya. Nah, Karena dibuat seragam ya melalui ini. Antara seragam atau enggak. Jadi banyak banget yang menawarkan dan banyak solusi. versi Ya. juga. Banyak banget. Iya. Dan nggak dipraktekin, cuma dilihat. Dilihat. Karena arusnya kenceng Oh banget iya, sampai iya nggak berhenti Terlalu di salah satunya, tapi terus ngalir terus. Cuma dilihat aja. Jadi ke skip ya, cepet Obat nggak banget. diminum, latihan-latihan nggak dijalani. Cara langsing begini ya, tapi makan mulu, nggak diet misalkan kan. Karena abis lihat tips langsing, slide lagi, bakso, mukbang. Yes, terus Iya kan? slide lagi. Oh, ternyata yang penting happy, gendut nggak apa-apa, Iya. asal happy. Akhirnya nggak jadi dietnya, Iya, iya, ya iya. kan? Happy ya. Yang penting happy Yang penting happy. hatinya. Iya. Karena ada teman yang tiap mencoba diet terus tifus. Ada. Akhirnya, udahlah nggak usah diet lah. Iya. Yang penting happy. Tapi nggak tipes. Nggak tifus. Kalau udah yang penting happy, nanti explore-nya jadinya banyakan makanan tuh dan Itu happy-happy. dia. Jadi yang tadi bilang soal diet-diet itu udah kegeser. Ya. Postingan-postingan. Ih, dahsyat loh. Iya. Asik loh. Oke. Asik Seru, banget. seru, seru banget. Ya kita harus bersyukur sih kita mengalami masa lalu Iya. dan masa kini. Itu perubahannya luar biasa, drastis. Dan akan terus berubah. Dan akan Jadi, terus. siap nggak siap? Yes, dan makin cepat perubahannya. Makin cepat perubahannya. Iya lagi. Makin cepat. Saya nggak ngikutin sih. Iya. Saya udah nggak terlalu. Ini contohnya ya Mas ya. Aku tuh dulu kalau di Instagram kan ada explore ya. Oke. Nah di explore itu kan dulu kalau misalnya kita ngelihat satu hal makanan misalnya, ya tetap ada pilihan yang lain. Misalnya daun-daun, ada tetap foto daun, makanan apa. Sekarang aku tuh baru buka explore, terus aku lihat makanan 2 kali aja. Lihat postingan makanan. Pas aku balik ke explore, makanan semua. Makanan semua. Oh iya. Keluar mata. Aku iseng lah gitu. Sempet aku coba lihat yang gunung. Yes. 2 kali. Yes. Tiba-tiba banyak Gunung lagi. semua. Ya, Secepat ya, itu. ya. Jadi sekarang kan kita disuruh melihat yang lain-lainnya itu ya. Karena ya pilihan ya 2 Pilihan itu itu doang. kan, Karena iya, aku lihat 2, 3 kali. Iya, kok ditambah lagi yang lain itu kan. Itu memilih. Iya, iya. Gitu. Dahsyat. Dan itu cepet dalam hitungan menit. Emang. Ya. Orang kita ngomong sesuatu kan kerekam kan, Iya. terus muncul iklan yang sesuai dengan obrolan kita. Obrolannya. Sampai ada yang bilang kadang-kadang, gue lagi mikirin loh, pengen liburan ke Bali, muncul iklan-iklan tentang Bali. Padahal ngomong aja belum, baru mikirin. Itu juga nggak ngerti saya. Kayak Segitunya. diperhatikan siapa kita ini. Enak dong, diperhatikan harusnya enak dong. Bukannya orang butuh perhatian itu. Wah. Asik kan, berarti ada yang care sama kita. Mau yang care Google lah, Terima yang kasih, care Google. Meta, yang care Meta. CIA atau apapun nggak tahu tapi care gitu. Care. Itu kalau lihat sisi positifnya. Nah, penting tuh. Iya. Gimana caranya apapun yang terjadi lihat sisi positifnya. Iya. Nah, kebanyakan teman-teman kan mungkin nggak kelatih ke sana. Cepat untuk melihat sisi negatifnya karena pembandingan tadi. Teman gue udah 30 tahun, dia udah manajer, udah jadi produser, udah penghasilannya 1 M. Ya. Sementara gue belum apa-apa, udah nikah misalkan, dia stres, ya akhirnya begitu. Karena pembandingan itu tadi. Pembandingan adalah rumus ketidakbahagiaan. Tapi zaman dulu itu ada perbandingan gitu juga nggak sih? Apa lebih lisan? Mungkin orang tua membandingkan. Tuh lihat tuh anak tetangga. Apa gitu kan? Oh kalau itu dari zaman Romawi juga kayaknya udah ada itu. itu sangat-sangat manusiawi menurut saya. Oke. Sangat manusiawi, tidak. Waktunya sangat manusiawi, Iya. tapi kalau hari ini dianggap suatu hal yang apa ya? Jadi pemberitaan yang tidak baik, dia bisa melaporkan masalah ke HAM atau ke sifatnya Ya, ya. rasis. Jadi seakan-akan untuk dibatasin, Ya. dianggap bisa pelecehan atau bullying namanya. Bullying. Ya, Bullying, ya, ya. bullying seperti itu. Itu faktanya seperti itu yang ada hari ini. Kalau dulu kan biasa, itu paling ngetes mental doang, jangan diambil serius gitu loh. Jadi membuat kita lebih kuat menerima celah-celahan. Kalau hari ini enggak, seakan-akan jadi rentan banget itu. Rentan betul, rapuh. Rentan, rapuh.
senggol sedikit, oh nggak bisa nih, laporin ke bagian HAM, laporin ke bagian apa, pelecehan bentuk apapun bentuk seperti itu. Semua serba ingin dilaporin, lama-lama jadi ringkih. Ketika Anda, ini kalau masuk ke seni peran ya, pada masa lalu dimanapun Anda belajar seni peran, sekolah drama, sekolah acting, sekolah teater, formal maupun non formal, awal-awal yang dihancurin pasti egonya duluan. Ada istilah dinolkan dulu, ada istilah dikosongkan dulu. Tapi bukan fisik ya, Ya, bukan fisik. Ya. Itu hari ini banyak fisik masalahnya. melalui Dia bukan fisik. berbagai cara, melalui celaan, melalui bahkan hinaan, melalui apa namanya dera yang terus-terusan didera dengan hal-hal yang akan terdengar negatif. Untuk tujuannya membuat kita berpikir, oh ternyata saya terlihat begitu, sesuatu yang mungkin saya nggak sadari. Saya biasa aja kok begini, tapi kok si A, si B, si C pada ngomong saya songong. Dan ke muka saya ngomong lo songong lo. Istilahnya di ospek ya. Ya. Ups, berarti saya terlihat itu. Lalu saya harus apa? Nggak pernah dikasih solusinya. Solusinya cari sendiri, nanti tiap orang berbeda. Cari aja sendiri. Bagaimana cara apa istilahnya healingnya dari situasi itu. Ketika sudah nol, membangun bersama-sama, bareng. Tubuhnya, mentalnya, jiwanya, pikirannya, begitu. Nah, hari ini juga agak hilang soal itu. Langsung teknis yang masuk gitu. Oh iya, iya. Jangankan nyela, ngomong ini sedikit bisa patah semangat dan cabut. Kena pasal juga. Kena pasal juga. Di kelas acting itu. Iya, iya. Kadang-kadang kita nggak sadar direkam gitu kan. Nah, begitu dia membahas ini ada rekamannya loh. Loh kok sampai ke rekaman sih? Padahal cuma di kelas kita ngomong santai, tapi dia merasa tersinggung. Kan lucu. Ini agak-agak danger juga nih masalah gini nih, gitu loh. Kecuali di tempat umum yang berhubungan dengan orang banyak, yang kita tidak kenal, gitu tiba-tiba jadi pemberitaan gitu kan. Nah, itu bisa terjadi kalau hanya sekedar di kelas gitu. Nah, tapi uniknya Ah. ada anak yang justru memilih kelas-kelas yang menurut dia kalau nggak begitu dia nggak tumbuh mentalnya. Oh gitu. Betul. Iya, iya. Adalah salah satu. Iya. Ada. Kalau dia nggak menghadapi hal-hal yang keras, aduh ntar gue jadi lembek. Makanya dia nyari Yang keras. kelas-kelas atau mentor atau guru yang Keras. keras gitu, Oke. supaya dia kuat. Gitu. Ya. Nah, itu sedikit sekali. Sedikit Kesadaran kan itu sedikit ya. Udah capek ya? Oke, Oke, cukup seperti ya. ini seru banget obrolannya ya. Terima kasih Om Ilham, Iya. Mbak Vio dan Terima kasih. Bang Ayas. Iya, siap. Meskipun jatuh bangun tentunya, tapi karena santai aja, tidak mengejar kesempurnaan juga. Jadi, Asik-asik aja. Asik-asik. Asik-asik aja. oke, terima kasih. Thank you. Om Thank you. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Horas Sampurasun. Assalamualaikum. Komplit. Komplit ya. Seru banget ya ngobrol kayak gini. Suka. Om bagi batu boleh? Ambil. Itu rencana kami untuk membakukan ini satu